Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma dengan NIM 122490031 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi kelas praktikum RB. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum pengolahan sinyal digital modul 5 pertemuan 6. Baiklah, di sini saya akan langsung share screen. Di sini kita akan langsung menjalankan untuk program yang pertama. Jadi pada praktikum ini kita memiliki 4 program. Di sini langsung saja kita ke program yang pertama. Ini kita akan menuliskan komen terlebih dahulu. Dengan nama NIM, kemudian program yang akan kita jalankan. Jadi program yang akan kita jalankan pada percobaan pertama ini adalah filter Butterworth ORD 2. Pertama adalah kemudian N sama dengan 2 titik koma order filter. Kemudian Fs sama dengan 1280 frekuensi MP. Kemudian Fc sama dengan 150 persen frekuensi cut off. Selanjutnya adalah WC sama dengan 2 dikali Pi dikali Fc persen cut off frekuensi dalam radian. Selanjutnya adalah kita buat dulu komen. Di sini programnya adalah untuk membuat sebuah filter digital. Kurung siku B, A sama dengan butter B, A kita lanjut B, A sama dengan butter N, WC, S. Titik koma, di mana B, A sama dengan butter N, WC, petik 1S ini digunakan untuk membuat filter Butterworth analog. Fungsi ini digunakan untuk membuat filter Butterworth analog atau digital. B dan A sendiri adalah koefisien pembilang dan penyebut dari filter analog. Kemudian Z, P, K
sama dengan sebentar, maka sama dengan butter eh, dalam kurung N, WC, S. Sudah. Selanjutnya adalah kita balik dulu membuat sebuah. Selanjutnya adalah program untuk mengubah filter analog ke dalam filter IIR discrete. Ketik dulu mengubah filter analog ke dalam filter IIR discrete. Nah, untuk programnya di sini kita menggunakan BZ, AZ sama dengan uh, intivar, intivar dalam kurung B, A, Fs sama dengan titik koma. Ini untuk menentukan koefisien filter digital. Selanjutnya adalah subplot 2,1,1 yang akan digunakan untuk plot respon frekuensi magnitude. Selanjutnya adalah dalam kurung H, F sama dengan frek Z dalam kurung BZ, AZ, 512, Fs tutup kurung adalah di sini pada fungsi H, F sama dengan frek Z ini kemudian BZ, AZ, 512, Fs adalah fungsi frek Z sendiri untuk menghitung respon frekuensi filter digital. Kemudian yang terakhir adalah plot dalam kurung F, 20 dikali dengan log 10 dalam kurung ABS dalam kurung H. Setelah itu kita akan memplotkan dengan membuat garis dengan mengaktifkan garisnya berupa grid on. Selesai. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan transaction terlebih dahulu. Sepertinya terkendala sinyal. Kita coba jalankan lagi. Di sini harusnya keluar grafiknya karena di sini warningnya sudah ada.
sepertinya sudah ada grafiknya, bisa kita di sini kita masukkan. Nah, grafik yang terbentuk pada program pertama ini adalah seperti ini. Jadi dari 0, kemudian dia turun terus ke bawah. Selanjutnya, kita akan menjalankan program yang kedua. Bentar. Bentar, ternyata pada grafik yang pertama masih ada yang kurang. Setelah grid on ini ada untuk memberikan label pada sumbu X dan Y-nya. Frekuensi dalam kurung aja. Bentar. Y label dalam kurung magnitude respons dalam kurung dB, kemudian subplot 2,1,2 subkurung persen plot diagram plot zero. Selanjutnya adalah Z-plane BZ, AZ. Selanjutnya adalah ZZ sama dengan root dalam kurung BZ dan ini untuk menentukan pulse dan zeros. Kemudian PZ sama dengan root dalam kurung AZ. Kemudian kita aktifkan untuk garisnya grid on. Nah, ini kita coba untuk melakukan transaction lagi. Nah, di sini kita lihat berbeda dari yang pertama tadi karena yang pertama tadi kita masih ada kekurangan grafik di bawahnya. Jadi ini adalah grafik yang benar pada percobaan pertama, yaitu filter Butterworth order kedua ini. Kemudian kita akan mencoba program yang selanjutnya. Di sini untuk komennya berupa nama, NIM, dan program apa yang kita jalankan. Kita copy saja untuk mempersingkat waktu. Kemudian di sini kita akan membuat filter Chebyshev 3 pool. Mau pulang? Program yang pertama yang akan kita gunakan adalah Z, P, dan K sama dengan step 1 AP 3,3. Kemudian B, A ZP TF dalam kurung Z, P, K. Selanjutnya kita akan menjalankan program untuk konversi filter low pass ke high pass dengan frekuensi cut off W0. Kita tulis dulu di sini keterangannya konversi
filter low pass ke high pass dengan frekuensi cut off W0. Nah, program yang kita gunakan di sini adalah B, A sama dengan LP2HP dalam kurung B, A, W0 LP2HP ini adalah fungsi yang mengonversi filter low pass dengan koefisien B dan menjadi filter high pass dengan frekuensi cut off yang ditentukan oleh W0. Kemudian selanjutnya adalah W sama dengan 0 hingga 0,025. Sebentar. Betul. Ini kita pakai titik 2. 0 hingga 0,025 hingga dengan 10. Sebentar. 10. Di mana pada W sama dengan 0 sampai 0,025 dengan batas 10 ini, W adalah range frekuensi dari 0 hingga 10 Hz. Kemudian dengan increment 0,025 yang akan digunakan untuk menghitung respon bode dari filter. Kemudian program selanjutnya adalah dalam kurung mark, paste. Bentar. Sama dengan bode B, A, W. Kemudian selanjutnya kita akan menjalankan program untuk WW sama dengan W aksen. Pada program ini kita menggunakan subplot 2,1,1. Ini adalah sebentar plot respon magnitude di subplot pertama. Kemudian plot dalam kurung W, magnitude. Selanjutnya adalah X label untuk frekuensi HZ. Selanjutnya adalah Y label 2,1,2. Ini adalah untuk plotting respon fase. Selanjutnya adalah plot dalam kurung W, paste. Kemudian X label, kita buat lagi label untuk sumbu X-nya dengan frekuensi HZ, dengan satuan HZ. Kemudian Y labelnya, sumbu Y, kita beri label dengan paste dalam satuan degree. Selanjutnya adalah figur 5. Ini digunakan untuk plotting bode dengan grid. Selanjutnya adalah bode
dalam kurung B, A, W. Yang terakhir adalah kita akan membuat garis pada gambar grafiknya. Jadi kita harus mengaktifkan garisnya dengan grid on. Baik, ini sudah selesai programnya, maka kita akan lakukan run section untuk melihat di manakah yang masih error. Nah, di sini kita lihat bahwa errornya itu ada di line 6. Jadi kita bisa lihat aja di line 6 apa yang salah, B, A, ZPTF. Bentar, kita lihat lagi. Oh, di sini ZP2TF, bukan ZPTF doang. Habis itu kita transaction lagi. Di sini yang error ada di line 9 di LP2HP B, A, W0. Kita lihat lagi. Sebentar. Jadi kita lihat dulu untuk grafik yang pertama. LP2HP B, A, W0. Harusnya di sini tidak ada masalah. Sebentar. Sepertinya di sini ada kesalahan. Jadi kita koreksi dulu. Ini membuat filter Chebyshev. Kemudian di sini sebentar. Di sini kita mulai dengan W0 sama dengan 4. Jadi untuk variabel W0 di sini mendefinisikan bahwa frekuensi cutoff untuk konversi filter dari low pass ke high pass. Kemudian, nah di sini kita akan membuat sebuah komen adalah untuk membuat filter Chebyshev gapole. Nah, ini program yang digunakan ada ini. Kita coba untuk transaction dulu. Sebentar. Kita coba hapus clear comment-nya. Kita run section lagi, di manakah yang masih salah. Ada di nih. Ini kan masih ada errornya. Sebenarnya agak jadi masalah karena ini sudah checklist hijau. Berarti dia grafik yang terbentuk di sini sudah benar. Tapi beberapa label yang kita pakai di sini direkomendasikan untuk menggunakan seperti yang ada di LabVIEW aja, yang ada di MATLAB aja. Terus, jadi ini adalah program yang pertama, grafiknya seperti ini dari atas, kemudian dia frekuensinya menurun, kemudian yang kedua seperti ini. Jadi dari 1, kemudian frekuensinya naik ke 5, hampir 5, kemudian dia stabil sampai dengan ke 10. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk program yang ketiga. Sebentar.
pada filter pada program yang ketiga ini kita akan melakukan program untuk filter Butterworth order kedua yang menggunakan frekuensi yang dinormalisasi. Kita buat terlebih dahulu seperti sebelumnya. Masuk. Filter, bentar. Filter Butterworth orde 2 frekuensi yang dinormalisasi. Di sini kita menggunakan program yang pertama, N sama dengan 2, di mana N sama dengan 2 adalah filter order. Kemudian Fs sama dengan 1280. Ini merupakan sampling dari frekuensi. Kemudian Fn sama dengan Fs per 2. Di mana ini adalah Nyquist frekuensi. Selanjutnya adalah Fc, bentar. Fc sama dengan Fc per 2. Sebentar. Fc adalah 150. Maksud dari Fc ini adalah cut off frekuensi atau frekuensi cut off. Selanjutnya adalah Fc biasa, di mana Fc per Fn. Di mana ini adalah normalisasi cut off frekuensi. Di mana dengan kata lain berarti ini adalah frekuensi cut off yang dinormalisasi. Kemudian B, A dalam kurung, bentar, sama dengan butter N, Fc. Ini adalah create and digital analog. Yes. Digital. Kemudian dalam kurung Z, P, K. Bentar. Z, P, K sama dengan butter N, Fc. Selanjutnya adalah subplot 2,1,1. Ini adalah plot magnitude frekuensi respon. Selanjutnya adalah H,F sama dengan frek Z B, A, 512, Fs.
Selanjutnya adalah plot F, ABS H. Sebentar, seperti ada kesalahan. Plot ABS, H, nggak ada titik-titiknya. Kemudian kita akan memberikan label pada sumbu X dengan X label dalam kurung kita berikan label sebagai frekuensi dalam kurung HZ. Maksudnya adalah dalam satuan hertz, kemudian Y label, sumbu Y kita beri label berupa magnitude respons. Selanjutnya adalah subplot 2,1,2. Ini adalah untuk plot full zero diagram. Selanjutnya ada Z-plane B, A. Selanjutnya, programnya sudah selesai, kita akan melakukan transaction untuk melihat apakah masih terjadi error atau tidak. Kemudian kita akan melihat grafik yang terbentuk. Gambaran section. Ini grafik yang pertama. Ini grafik yang kedua. Nah, ini adalah program yang sudah kita perbaiki. Kita lihat ulang. Dalam transaction pada yang pertama, grafik yang terbentuk adalah seperti ini dengan frekuensi awal 0, kemudian magnitude awal 0, kemudian menuju minus sampai minus 20, mengalami penurunan frekuensi dari 0 sampai dengan 600. Kemudian yang kedua, grafik yang terbentuk terlihat berbeda daripada grafik yang pertama, di mana grafik yang pertama ini tadi dia dari atas kemudian turun ke bawah frekuensinya. Kalau yang ini dia naik kemudian dia stabil. Selanjutnya yang ketiga, grafik yang terbentuk adalah seperti ini. Hampir sama dengan yang pertama tadi, tapi dia berbeda pada bagian full zero plotnya. Kemudian kita akan berlanjut ke program yang terakhir, yaitu untuk program filter Butterworth orde 4 dan frekuensi yang dinormalisasi. Kita copy dulu. Dan kita paste di sini. Butterworth orde 4 dan frekuensi yang dinormalisasi. Untuk programnya sendiri, yang pertama adalah sebentar, Fs sama dengan 2000. Ini adalah frekuensi sampling. Kemudian selanjutnya adalah Fn. Sebentar. Fn sama dengan Fs per 2. Ini adalah frekuensi Nyquist. Nyquist frekuensi.
Selanjutnya adalah FC1 sama dengan 200 per Fn. Ini adalah frekuensi cut-off. Fn itu singkatan dari frekuensi cut-off. Kemudian FC2 sama dengan 300 per Fn. Kemudian selanjutnya adalah B,A sama dengan butter 4, kurung siku FC 1, FC2. Selanjutnya adalah Z, P, K sama dengan butter dalam kurung, bukan kurung ini, FC 1, FC2, tutup kurung lagi, kemudian tutup dengan tanda titik koma. Selanjutnya adalah subplot 2,1,1. Ini akan digunakan untuk plot magnitude frekuensi respon. Selanjutnya adalah H,F sama dengan Z, B, A, 512, Fs. Selanjutnya adalah plot F, ABS dalam kurung A. Kemudian kita beri label pada sumbu X berupa frekuensi dalam satuan Hz. Kemudian Y label, sumbu Y kita berikan label sebagai magnitude respon. Kemudian kita akan memplotkan dengan subplot 2,1,2. Kita beri keterangan plot full zero diagram. Selanjutnya adalah Z-plane B,A. Nah, pada program yang keempat ini akan kita lakukan running. Di sini masih ada yang salah. Kita lihat butter dalam kurung. Di sini dalam kurung 4, FC, 2,1. Kita lakukan running. Kemudian pada program yang keempat ini, grafik yang terbentuk adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat lagi perbedaan grafik 1, grafik 2, grafik 3, dan grafik 4 adalah grafik yang sangat berbeda jauh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.